Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lorian Shevchenko dengan NIM C1C023051. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata cara pemungutan pajak. Baiklah, di pembahasan materi kali ini kita akan ada 6 materi yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Yang kedua, sistem pemungutan pajak. Yang ketiga, kendala dalam pemungutan pajak. Yang keempat, bentuk perlawanan pajak. Yang kelima, pihak yang terkait dalam perpajakan. Dan yang keenam adalah penggolongan pajak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel, apa sih stelsel itu? Stelsel merupakan suatu sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak untuk menghitung besarnya nominal pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Dalam pemungutan pajak ada 3 stelsel yang digunakan, yaitu yang pertama stelsel nyata, yang kedua stelsel fiktif, dan yang ketiga stelsel campuran. Yang pertama stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Untuk PPh, objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak telah diketahui. Contohnya seperti pajak penghasilan. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru diketahui pada akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani dengan jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun. Sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. Dan semua wajib pajak akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan berpengaruh. Yang kedua yaitu stelsel anggapan atau stelsel fiktif. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contohnya seperti angsuran bulanan PPh. Begini, contohnya seperti penghasilan tahun 2015 itu sebesar 50 juta. Dengan anggapan bahwa penghasilan tahun 2016 sama dengan penghasilan tahun 2015. PPh tahun 2016 sudah dapat dihitung pada awal tahun 2016. Misalnya, tarif pajak yang berlaku adalah 5%. Berarti PPh yang terutang pada tahun 2016 adalah 2,5 juta. Yang pembayarannya dapat diangsur pada saat tertentu dalam tahun tersebut. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Misalnya pembayaran pajak dilakukan saat wajib pajak memperoleh penghasilan yang tinggi, atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya stelsel fiktif adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada pajak yang menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada pajak yang menurut anggapan, maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya. Baiklah, masuk ke materi yang kedua yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang ditanggung atau yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar bisa sampai ke pemerintah.
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu yang pertama Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan yang menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga yaitu Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Baik, masuk ke pembahasan materi yang ketiga yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Dalam perpajakan dibuatlah peraturan yang mengatur tata cara pemungutan pajak. Tetapi pastinya masih banyak kendala yang dipertemukan dalam pemungutan pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan pajak. Yang kedua yaitu tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak yang masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Yang ketiga yaitu database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Masuk ke materi yang keempat yaitu bentuk perlawanan pajak. Pemungutan pajak masih sering mengalami hambatan. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah. Hambatan pemungutan pajak adalah hambatan baik perlawanan pajak secara pasif maupun aktif. Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral, serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Ini berarti masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Seperti contoh ketika masyarakat sudah semakin paham tentang pajak, misalnya karena sering mendapatkan penyuluhan maupun konsolidasi tentang pajak, maka pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak. Yang kedua yaitu perlawanan pajak secara aktif. Semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung yang ditunjukkan terhadap pemungutan pajak atau fiskus yang bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha yang dimaksud yaitu menghindari pajak usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Yang kedua, melalaikan pajak adalah usaha yang menolak membayar pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengelak atau menyelundupkan pajak. Baik, masuk ke materi yang kelima yaitu pihak yang terkait dalam perpajakan. Ada 3 pihak yang terkait dalam perpajakan, yaitu pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola atau organisator, negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Pihak kedua yaitu badan, lembaga, institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan, lembaga, institusi milik negara maupun badan, lembaga, institusi milik swasta. Pihak ketiga yaitu warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilannya yang diperoleh itu untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Masuk ke materi yang keenam dan yang terakhir, yaitu penggolongan pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.
Yang pertama yaitu menurut golongan. Dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Yang kedua yaitu menurut sifat. Dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu menurut lembaga pemungutnya. Dibagi juga menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1, pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, dan lain-lain. Baiklah, dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pemungutan pajak pastinya ada tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak itu pastinya terdapat stelsel atau sistem yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak, sistem pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan pajak yang dipungut berdasarkan penggolongan pajak. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.